kita harus paham ya Bapak dan Ibu. Memperlihatkan kekuatan Islam, memperlihatkan jumlah kaum muslimin yang banyak, yang mengagungkan nama Allah, itu merupakan salah satu perkara yang penting supaya orang memberikan respek kepada Islam dan tidak menganggap remeh Islam itu. Makanya banyak syariat yang apabila kita detail melihat itu sebenarnya memberikan efek supaya orang yang melihat kita itu betul-betul tahu bahwasanya Islam itu banyak dan mereka mengagungkan Allah. Supaya tidak ada lagi orang yang meremehkan, melecehkan Allah dan Rasul atas nama apapun. Atas nama bercanda, atas nama dark joke, atas nama keguyon, atas nama promosi, tidak boleh. Kalau mereka tahu bahwasanya kaum muslimin itu betul-betul memperlihatkan pengagungan mereka kepada Allah dan mereka betul-betul bareng-bareng. Itu salah satu di antara poin penting kenapa kita disuruh memperbanyak takbir. Saya akan sampaikan sebuah riwayat. Bapak dan Ibu tahu, dulu ketika syariat haji itu diturunkan, pertama kali kita kalau tawaf di Ka'bah, maka belum ada rommel, belum ada lari-lari kecil. Jadi tawafnya biasa, jalan aja biasa. Ketika orang-orang musyrik jahiliyah melihat Nabi Muhammad dan para sahabat jalan aja ketika mereka tawaf, beda dengan mereka kalau tawaf sambil tepuk tangan. Semangat mereka kalau tawaf itu orang jahiliyah. Maka orang-orang musyrik lalu memberikan komen dan membuat framing dan narasi. Tuh, Muhammad itu kalau tawaf lemes, lemah, lunglai, loyo. Itulah Muhammad dan para sahabatnya kalau tawaf. Ketika itu terdengar oleh Rasulullah merasa risau dengan komentar itu. Lalu akhirnya turun sebuah perintah Rasulullah itu untuk berlari-lari kecil pada tiga putaran yang pertama. Itu menunjukkan kepada kita, itu memberikan sebuah penjelasan kepada kita. Memang syariat kita itu harus memperlihatkan bahwasanya kaum muslimin itu merupakan kaum yang terus memperlihatkan apa kekuatan yang mereka miliki. Itu pula yang menjadikan kita harus paham ya. Kenapa kita kalau sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, kenapa harus berbeda? Perginya dari sini, pulangnya ke sini. Kenapa harus berbeda semacam itu? Untuk memberikan efek kepada orang yang lihat. Masya Allah, kaum musliminnya banyak betul. Ya. Itu pula yang menjadikan kita mengetahui kenapa Nabi memberikan sebuah perintah supaya kita itu puasa Idul Fitri, Idul Adha bersama dengan masyarakat yang banyak, bersama dengan pemerintah, supaya kelihatan jumlahnya itu banyak. Supaya ketika bersama-sama dilakukan, misalnya antara masyarakat dan pemerintah melakukan bareng-bareng di dalam puasa, di dalam Idul Fitri dan Idul Adha, itu yang akan memberikan sebuah efek. Supaya orang tidak gampang melecehkan kaum muslimin, tidak gampang melecehkan Allah, tidak gampang melecehkan Rasulullah. Ketika melihat kaum musliminnya itu begitu banyak dan mereka itu mengagungkan Allah dan Rasulnya. Nah, itu yang kita harus mengerti. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya bertakbir ini harus kita ajarkan ke anak-anak kita. Sembari kita menghadirkan makna kalau sudah bertakbir berarti tidak ada yang paling besar kecuali adalah Allah. Bukan nilai gajimu, bukan ijazahmu, bukan nilai IPK-mu, bukan pula bagaimana jabatanmu, tapi yang paling besar itu adalah Allah ketika kita sudah membasahi lisan kita di 10 hari yang pertama dengan kita bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ini semuanya tentang Allah. Ini bulannya Allah, ini bulan Dzulhijjah ini. Dan berikan pengagungan hanya kepada Allah karena Allah paling senang didatangi, dituju oleh banyak manusia dengan mengagungkan namanya ketika di bulan Dzulhijjah. Karena sekali lagi bulan Dzulhijjah itu prime time-nya gede di sisi Allah. Share ratingnya kalau TV itu gede banget kalau ibarat TV. Dan ini merupakan bulan yang paling senang Allah itu diagungkan oleh hamba-hambanya ketika menyebutkan nama Allah. Ya, nanti anak-anak kita harus kita ajarin. Sambil kita nanti di rumah sebentar naik mobil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Ini yang pertama. Takbir mutlak dan takbir muqayyad. Ada yang kedua,
Yang kedua itu adalah kita diperintahkan untuk memperbanyak seluruh amal ketaatan yang kita lakukan dan kita kerjakan. Dalam bentuk seumum-umumnya. Baik itu tilawah, baik itu sedekah, baik itu sholat sunnah. Diperbanyak ketika kita di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Dan ini merupakan salah satu bulan yang luar biasa. Ini merupakan bulan yang luar biasa. Di dalam menebalkan arti ketaatan dan menebalkan arti ibadah untuk menghapuskan dosa. Karena salah satu niat yang kita hadirkan ketika kita menebalkan ketaatan di waktu prime time untuk menghapuskan dosa. Antara bulan Ramadan yang sudah kita tinggalkan 2 bulan lalu, kan kita sudah terbentang jarak 2 bulan. Sudah melewati 2 kali purnama dengan berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Dan bulan Dzulhijjah ini tepat sekali untuk melebur dosa itu dengan ketaatan. Karena ketaatan itu salah satu niatnya adalah untuk menghapuskan dosa. Wa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah setiap dosamu dengan kebaikan. Kebaikan itu menghapuskan dosa-dosamu. Itu yang kita harus pahami. Itu yang kita harus mengerti. Jadi kita tebalkan ketaatan kita tebalkan ibadah kita. Tilawah, hatamkan Quran pada 10 hari ini. Berarti 1 harinya 3 juz. Sedekahnya harus diperhatikan. Sedekah pagi, kemudian sedekah yang mampu. Kemudian seluruh ketaatan-ketaatan yang kita kerjakan maka menjadi maksimal ketika dikerjakan di bulan Dzulhijjah. Kita membaca Al-Quran, 1 hurufnya dinilai dengan 10 kebaikan. Kalau di bulan Shofar atau di bulan Syawal. Satu hurufnya itu dinilai dengan 10 kebaikan. Mangqara harfa min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Kita membaca Al-Quran, 1 hurufnya dinilai dengan 10 kebaikan. Itu kalau di bulan Syawal. Tapi kalau di bulan Dzulhijjah, maka setiap 1 hurufnya, terutama siangnya, dilipat gandakan oleh Allah dengan kelipatan yang besar, yang disetarakan melebihi orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Jadi kalau kita bayangkan orang-orang di Palestina ketika mereka sedang membela kehormatan dirinya dan bangsanya mereka, maka mereka menghadapi ketakutan, rasa khawatir dengan berbagai macam serangan yang bisa datang tiba-tiba, mengancam mereka, rumah mereka, dan nyawa mereka sendiri. Maka ketika kita beramal di bulan ini, 10 hari yang pertama, diterik mataharinya. Ketika diterik mataharinya, maka itu yang akan menjadikan kita ketika mendapati perkara ini kita kerjakan, maka melampaui dari semua pencapaian-pencapaian di dalam apa yang tadi saya sebutkan itu. Jadi ini merupakan prime time, ini golden time yang tidak akan terulang begitu saja dengan begitu mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita harus betul-betul hadirkan maknanya. Karena orang kalau dia tidak tahu tentang satu perkara, itu biasanya meremehkan. Contoh nih, kalau saya dikasih hadiah, misalkan gamis ini, misalkan saya tidak tahu kalau harga gamis ini misalkan 5 juta. Mungkin saya akan meremehkan gamis ini. Kenapa? Oh, saya kira gamis biasa yang paling 200.000. Mungkin kalau kotor ya biasa, kalau ternyata disetrika, terus setrikanya membekas di kain, di permukaannya, kita biasa. Karena kita menyangka cuma 200.000. Tapi beda kalau kita akhirnya tahu, oh gamis ini dikasih hadiah sama orang yang terbaik, dan ternyata gamisnya harganya 5 juta, kita akan menghargainya. Penting kita untuk istihdharul qalbi dulu. Istihdharu al-makana. Kita harus menghadirkan posisinya. Oh ternyata 10 hari yang pertama ini besar. Gede banget, ini prime time-nya gede. Sama dengan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Dan kita menebalkan arti ketaatan dan menebalkan arti ibadah kita di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Maka Masya Allah, itu sama kedudukannya sebagai 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Yang paling dicintai oleh Allah 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Siang yang paling dicintai oleh Allah adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Itu yang kemudian harus kita pahami. Makanya diperbanyak ketaatan-ketaatan yang harus dilakukan dan dikerjakan.